飘向北方，给我家乡，高声古老的长江，挡不住忧伤，我飘向北方。Halo, selamat datang di Beijing Standard Mandarin Learning Center bersama saya, Vidya. Nah teman-teman, gimana nih menurut kalian mengenai video klip para Lause kemarin? Pasti kalian penasaran kan, gimana sih proses pembuatannya dan apa kesan dan pesan para Lause selama proses pembuatan video klip ini? Langsung saja kita simak kisah di belakang layar proses pembuatan video klip berikut ini. 大家好，我叫 Galuh， 大家都可以叫我 Galuh 老师。Kebetulan karena Lause suka banget nyanyi, jadi pada video klip kali ini Lause berperan sebagai vokalis. Kesannya yang pasti seru banget, karena kami Lause biasanya hanya mengajar, kemudian prepare untuk materi mengajar. Tapi kali ini kita dituntut untuk menampilkan sesuatu yang sangat berbeda, yaitu ngeband. Tantangan terbesar? Menurut Lause, lagu ini cukup sulit ya, banyak nada tinggi dan Lause agak kesulitan di nada tinggi itu. Kemudian kalau di pembuatan video klip itu sendiri, kadang Lause susah fokus gitu ya, jadi sering hilang fokus, kemudian lupa lirik. Tapi finally pada syuting video klip bisa berjalan dengan lancar. Momen yang paling nggak bisa dilupain, berantem sih. Nggak masuk ya, itu ketinggian. Lause Galuh ini yang sering banget ngajak berantem duluannya ya, karena kita sulit menyesuaikan tempo dan juga nada ya, jadi kita sering berantem. Tapi pada akhirnya ya kita baikan lagi kok. Harapan Lause adalah kalian jangan pernah putus asa, patah semangat untuk belajar Mandarin, karena bahasa Mandarin itu banyak kita bisa pelajari dari banyak hal, bukan hanya saat kegiatan belajar mengajar, tapi bisa dari nonton film, mendengarkan lagu, dan juga belajar lagu itu sendiri. Dan itu bisa juga menambah vocab atau kalimat-kalimat bahasa Mandarin lainnya. Satu kata ya. Mantap. 大家好，我是 Ferik， 你们可以叫我 Ferik 老师。Di video klip kali ini saya berperan sebagai drummer. Kesulitannya itu adalah meskipun kita udah dapat chordnya semua, kita harus mengaplikasikannya ke 3 instrumen berbeda. Nah, saya sebagai drummer, yang paling sulit itu sebenarnya mensinkronisasi tangan kiri, tangan kanan, dan kaki kanan. Masalah lain lagi adalah di bagian editing, karena bagian editing itu di masalah temponya, karena di garis editing itu kalau beda sedikit aja temponya langsung lari. Gokil! 大家好，我叫雷纳利，你们可以叫我雷老师。Enggak sama sekali. Sebelumnya saya sama sekali tidak pernah menyentuh musik dan sama sekali nggak ngerti nada-nada. Gitu. Jadi ini pertama kali saya bermain bass. Untuk proses latihannya, kurang lebih kita latihan selama 2 bulan. Jadi kita latihan setiap hari Sabtu, seminggu sekali, jadi kurang lebih 8 kali pertemuan. Nah selain itu, karena seperti dibilang saya nggak bisa musik juga, makanya saya biasanya setiap hari kalau misalkan selesai kelas, saya bawa bassnya pulang kosan dan saya latihan sendiri di rumah gitu. Jadi latihan sendiri juga dan latihan bersama-sama dengan yang lain. Untuk kesannya dirangkum dengan satu kata, yaitu menantang. Kenapa menantang? Karena seperti tadi yang dibilang, saya baru pertama kali belajar ini dan ketika ada project ini saya kaget juga, wah bisa nggak ya gitu ya. Jadi cukup menantang bagi saya. Dan yang kedua, untuk cari chord bassnya sendiri itu susah juga. Saya sama sekali buta dan nggak paham. Jadi waktu itu Lause Ferik dan Lause Galuh yang bantu saya cari di YouTube. Dan akhirnya latihan bersama-sama, latihan bareng-bareng dari asalnya tangan saya kaku banget, saya nggak tahu harus pegangnya itu gimana, terus udah gitu tangan mana yang harus digerakinnya, sampai akhirnya latihan-latihan terus ya akhirnya bisa juga gitu. Nah itu menantang sekali untuk saya kali ini kayak gitu. Dan untuk harapannya untuk murid-murid, untuk teman-teman semuanya yang menonton video klip ini, saya rangkum juga dengan satu kalimat, yaitu Jin Xin Jin Li Di Bu Zeng Ni Wo Wo Shao, yang artinya berusaha dan sepenuh hati dan sekuat tenaga itu nomor 1, tidak mempedulikan siapa yang berbuat lebih banyak. Maksudnya apa? Jadi dalam melakukan suatu hal, tidak peduli kita sudah pernah melakukannya atau baru pertama kali, yang penting itu harus berusaha sepenuh hati dan sekuat tenaga. Dan kita jangan membandingkan diri dengan orang lain.
Nah, saya kemarin juga sempat minder bahwa Laoshi Galuh dan Laoshi Ferik dan yang lainnya ya udah ngerti musik gitu. Jadi mungkin mereka begitu latihan udah bisa, dan saya wah kayak pelangga-pelongo gitu, masih bingung harus seperti apa gitu. Nah, tapi pada akhirnya video klipnya jadi juga gitu. Karena melalui proses belajar, kemudian belajar juga sama Laoshi yang lain dan bertanya juga, akhirnya ya bisa juga untuk memainkan bass itu gitu. Nah, yang penting itu kita jangan terlalu banyak mikir. Jadi, zuo jiu dui le. Ya, just do it. Dan ketika kita mengerjakan itu, kita kerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya, pasti kita akan berhasil. Jadi teman-teman pun begitu. Saat belajar bahasa Mandarin, mungkin teman-teman, wah, kayaknya teman-teman saya lebih maju nih bahasa Mandarinnya, atau saya baru awam banget pertama kali belajar bahasa Mandarin, bahkan wopo aja masih nggak bisa. Nah, teman-teman yang kecil hati, asal teman-teman lakukan dengan sekuat tenaga dan sepenuh hati, pasti bisa. Tadi, yang seperti dibilang, zuo jiu dui le. Gitu. Cool. 大家好，我叫 Jesslyn， 你可以叫我 Jesslyn 老师。Aku sebagai pemain keyboard. Kalau untuk alat musik, aku sebelumnya pernah main, tapi untuk khusus keyboardnya sendiri, ini baru pertama kali. Karena keterbatasan waktu, saya nggak bisa belajar keyboard dari nol. Jadi, cara tercepatnya adalah saya gambar chords-nya di sebuah kertas, lalu saya hafal dan saya terapkan. Oke, lalu untuk kendalanya, mungkin lebih ke karena tangan saya imut ya, jadi saya agak sulit untuk menekan antar chords-nya. Chords ini untuk lompat ke chords lainnya agak sulit. Lalu saya sering ketekan tuts yang bukan seharusnya saya tekan. Oke, lalu ada tempo. Tempo saya buta banget sama tempo. Ya, dan kebetulan saya dibantu Felix Lause gimana sih belajar tempo secara cepat dan tepat. Ya, itu untuk kendala belajarnya. Untuk kendala syutingnya, mungkin ketika syuting keyboardnya itu copot tutsnya, salah satu tutsnya copot ya, dan berkat tim di belakang layar ya jadinya nggak kelihatan sama sekali. Oke, sebenarnya saya berharap pengen ingetin lagi ke murid-murid kita, nothing impossible. Kita bisa karena kita biasa, kita bisa karena kita belajar. Dan jangan pernah menyerah. Walaupun sesulit apapun, tapi kita pasti bisa overcome itu. Awesome! Saya memilih lagu ini karena temponya yang asik, kemudian instrumennya yang bermacam-macam, dan jumlah instrumennya kebetulan pas untuk kita bisa eksekusi berlima. Oke, kenapa kita bisa kepikiran untuk membuat ini? Karena kita kan lagi pandemik nih, dimana tadi posisi kan kita adalah kursus Mandarin offline, dimana kita tuh setiap harinya tuh bertemu dengan murid. Namun karena ada pandemik ini, kita jadi tiba-tiba kepisah nih dengan murid. Biar tetap ada interaksi dengan murid, kita pikir nih gimana caranya. Kita pengen tetap bisa menghibur, kita pengen tetap bisa menginspirasi para murid juga. Maka kita pikir, apa nih cara yang paling tepat untuk bisa menjembataninya? Maka kita terpikir untuk yuk kita bikin deh MV seperti ini, dimana kita bisa menghibur para murid yang lagi di rumah. Kemudian kita juga sekalian menyampaikan pesan positif pada mereka bahwa untuk mempelajari hal baru pun memang sulit, kita juga berasa kesulitan, tapi kita asalkan giat, asalkan tekun, kita pasti bisa menguasainya. Kesulitannya, kalau kesulitan untuk rap itu pastinya tentunya hafalin lirik, karena liriknya memang sangat puitis. Plus sebenarnya saya juga baru tahu bahwa rap itu tuh temponya itu kayak tak 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 tak, tapi ternyata pas sama drum itu tuh punya tempo sendiri, jadi kayak kita matchingin tempo dengan si drumnya itu juga susah banget. Dan satu lagi, karena itu tuh bukan nge-rap sendiri ya, maksudnya ada vokalisnya juga, jadi matchingin dengan vokalisnya juga kadang-kadang susah. Oke, di awal-awal masih bisa karena kan vokalis ada bagiannya sendiri, rap ada bagiannya sendiri. Nah, pas ujungnya itu yang paling terakhir itu yang paling sulit, karena kita tuh kayak nyanyi balap-balapan. Saya nyanyi sendiri atau saya nge-rap sendiri, Laoshi Galuh nyanyi sendiri juga, dan itu kan bener tabrakan banget kan. Dan ada drum jalan, ada bass jalan, itu sebenarnya paling susah tuh di sana. Itu paling lama latihannya, berkali-kali latihan nggak dapat sampai akhirnya ketika pas kita rekaman dan akhirnya pas kita syuting MV akhirnya tuh bener-bener akhirnya berhasil. Itu bener-bener butuh perjuangan sih untuk latihannya. Ya, harapannya kita sebagai Laoshi untuk para murid tentunya adalah
Kita berharap dari apa yang telah kita buat di sini dapat menginspirasi dan memotivasi para murid untuk mempelajari sesuatu hal yang baru. Memang sulit di awalnya karena kita tidak terbiasa, namun memang dengan latihan dan dengan niat dan dengan ketekunan, kita pasti bisa menguasainya. Satu kata ya, inspirasional. Oke teman-teman, itu dia tadi behind the scene dari proses pembuatan video klip para Lausek Marin. Gimana, seru banget kan? Nah teman-teman, kalian harus tetap semangat dan terus berusaha dalam belajar bahasa Mandarin ya. Saya Vidya, Cai Cie! 还不喜欢，车太混乱太匆忙，他还不习惯。人行道一双又一双，斜射冷漠的眼光，他经常将自己关切强迫融入这大染缸，走着脚步蹒跚，耳朵都在摇晃。是一大人呐，偶尔醉倒在那胡同楼下，举着跑都甩呀，手就盛着一碗热汤，用力的温暖着内心里的不安。不听也不想，不敢回头望的遗憾，放下了梦想，要毅然决然去流浪，卸下了这尊光环，我去走疯狂，就算再不堪百丈，也不能投降。再见了南方，眺望最美丽的家乡，也只是遥望，梦见倒映着的幻想，雾霾太猖狂，不散都看不清前方。我飘向北方，别问我家乡，高声古老的长江。 我站在天桥脚下，被拆的穿不过，街走在前门大街跟人潮，有未分清我心，我根本不属于这里，早就该离弃，谁能给我真理的议题？情有理，逃下地，这里是梦想的中心，大梦想都遥不可及，这里是人们的身体，站在众生不说迷离，多少人抵不过残酷的现在众生销声匿迹，多少人陷入昏迷，剩下一句空的尸体。 飘向北方，别问我家乡。